الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Seluruh jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah. Siang ini di masjid yang kita cintai ini, Masjid Agung Al-Aqsa Klaten, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi Jumatil Mubarakah dalam pelaksanaan ibadah salat Jumat yang penuh barakah. Mudah-mudahan Jumatan kita, ibadah kita dicatat Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah yang makbulah, menambah berat timbangan kita kelak di yaumil hisab, menjadi pelebur, penghapus dan penebus dosa-dosa dari kesalahan kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah limpahkan juga untuk keluarga beliau, para sahabat beliau yang mulia, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat untuk diri sendiri dan juga jamaah agar kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, berusaha menetapi syariat Allah, menjaga batasan-batasannya, menjauhi segenap larangannya sebagaimana yang Allah perintahkan dalam kitab sucinya dan diserukan oleh nabinya yang mulia, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah, pasca perang Badar ada 70 orang musyrik yang menjadi tawanan kaum muslimin. Mereka menanti ditebus keluarganya. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu kalimat yang kelak akan menjadi pelajaran untuk kita semua tentang sifatul wafa, tentang sifat kesetiaan, tidak melupakan jasa dan kebaikan orang, mengingat hasanatil ghair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya
Mut'am bin Adi datang menemuiku dan meminta kepadaku agar aku membebaskan mereka tanpa tebusan. Aku pasti melakukan itu dengan sukarela. Khatib ulangi, seandainya Mut'am bin Adi datang menemuiku dan meminta kepadaku agar aku membebaskan mereka, para tawanan perang itu, tanpa tebusan, tanpa mereka dan keluarganya harus membayar, aku pasti melakukannya dengan sukarela. Man huwa Mut'am bin Adi? Siapakah laki-laki yang disebutkan namanya oleh Kanjeng Nabi itu? Siapakah Mut'am bin Adi itu? Ibadallah, Kanjeng Nabi pernah melakukan hijrah ke Taif di tahun yang berat, fi amil husni, di tahun yang penuh duka cita. Tidak hanya karena kematian paman beliau Abu Thalib, tidak juga karena kematian Khadijah istri beliau, tapi juga pintu-pintu rumah orang-orang Makkah tertutup semua untuk dakwah Islam. Maka beliau mencoba menawarkan Islam itu ke negeri Taif. Tapi oleh kabilah Abdul Yalil bin Abdul Kila, beliau ditolak dengan sangat keras. Bahkan tokohnya memerintahkan anak-anak kecil, orang-orang pandir, orang-orang fasik, para preman, untuk melempari beliau dengan bebatuan. Nabi terluka. Nabi kembali ke Mekah. Saat kembali itu beliau ditanya oleh asisten beliau, Zaid bin Harisah, wahai Kanjeng Nabi, bagaimana Anda kembali ke Mekah sementara mereka, orang Mekah, sudah mengusir Anda dari Mekah? Bagaimana Anda mengambil kembali iqamah Anda, mengambil kembali hak tinggal Anda di Mekah? Kata Nabi saat itu, nanti Allah akan memberikan kita jalan keluar. Lalu Nabi mengutus seorang laki-laki yang beliau kenal untuk menemui tokoh yang tadi disebutkan, Mut'am bin Adi, meminta kepada Mut'am bin Adi agar dia memberikan jaminan untuk baginda Nabi. Maka sang tokoh Quraisy ini yang saat itu masih musyrik, Mut'am bin Adi itu mengajak semua anak laki-lakinya untuk menjadi pagar betis dari sejak Nabi berada di luar Mekah itu sampai Nabi tiba di rumahnya. Maka jasanya beliau ini, Mut'am bin Adi, tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah SAW. Sampai tadi Nabi menyebutkan, seandainya Mut'am bin Adi datang menemuiku agar aku membebaskan 70 tawanan ini, pasti aku lakukan dengan sukarela. Ibadallah, itulah sifat wafa, sifat setia, sifat tidak mudah melupakan jasa orang. Maka Bung Karno, founding father negeri kita, proklamator kita, selalu mengingatkan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saat ini awal bulan Agustus, kita diingatkan dengan peristiwa momentum bersejarah kemerdekaan bangsa kita ini yang direbut tidak hanya oleh 1-2 orang, tapi oleh ribuan umat Islam. Sebagian besarnya menjadi syuhada, sebagian besarnya terluka dan cacat. Jangan lupa, jasa mereka untuk kemerdekaan kita sangat besar. Maka doakan mereka agar amal mereka mubarakah, diberkahi Allah, amal mereka dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, pun kemudian negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa juga bangsa-bangsa lain yang dulu berjasa untuk negeri kita. Indonesia merdeka ini, ibadallah, tidak akan diakui proklamasinya,
tidak akan pernah diakui kemerdekaannya tanpa sokongan dan dukungan internasional. Maka Haji Agus Salim, salah seorang pendiri bangsa kita, salah seorang tokoh muslim yang disegani di dunia internasional, terutama di daratan Jazirah Arab, beliau pernah berkunjung ke Palestina, menemui muftinya, menemui imam besarnya untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Karena Palestina tercatat menjadi salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Ibadah Allah, saat ini kita bisa merasakan kemerdekaan, hidup damai, hidup tenang, gemah ripah loh jinawi, tidak ada kesusahan, tidak ada perang, tidak ada huru-hara, tidak ada kerusuhan, tidak ada darah yang tertumpah. Semua karena jasa sekian banyak orang, tidak hanya pahlawan dalam negeri, tapi juga pahlawan-pahlawan kita yang ada di tanah Arab, wabil khusus di Palestina. Saudara kita masih berjuang, darah masih tertumpah, rumah-rumah runtuh. Bahkan barusan Rabu yang lalu, seorang tokohnya dibunuh oleh Israel, Ismail Haniyah, menjemput kematian, mati syahid. Jangan pernah melupakan, mereka pernah berjasa untuk negeri kita ini. Maka jangan bilang itu urusan mereka, kita saja banyak masalah. Bagaimana mungkin kita memikirkan negara orang? Ibadah Allah, dimanapun kalimat takbir dikumandangkan, dimanapun adzan diserukan, itu negerimu. Dimanapun wilayah yang di situ disebut kalimat la ilaha illallah, ditegakkan sholat, didirikan masjid, itu tanahmu. Jangan pernah melupakan Al-Quds, negeri Palestina itu tanah wakaf untuk umat Islam. Maka jangan lupa, masyarakat Klaten dengan pemerintahnya sudah mengajarkan kita sifatul wafa, sifat setia kawan, sifat tidak melupakan jasa orang. Maka ketika mendirikan Masjid Agung yang saat ini kita tempati, dinamakan dengan Masjid Al-Aqsa, agar masyarakat Klaten wabil khusus terus mengingat bahwa ada hubungan emosional antara kita dengan orang-orang Palestina. Ada hubungan sejarah, ada hubungan historis antara masjid ini dengan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Jangan pernah melupakan. Tidak kebetulan ketika masjid ini dinamakan Masjid Agung Al-Aqsa. Nah, dan yang menamakan masjidnya dengan Al-Aqsa tidak hanya di sini, di banyak tempat di Indonesia masjid-masjid dinamakan Al-Aqsa. Agar kita semua sadar, Al-Aqsa di Palestina pernah menjadi kiblat pertama kita dan terus akan menjadi tempat paling bersejarah bagi umat Islam. Maka di bulan yang mulia ini sama-sama kita saling mendoakan, mudah-mudahan negeri kita dijaga Allah dari berbagai macam fitnah, mara bahaya, ancaman, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan Palestina dari penjajahan, kezaliman, dan tidak semena-mena orang-orang Israel laknatullah alaih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lisa'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين الأعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين ومن عاونهم بعزتك وقوتك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.